Api inti bumi Chen Ping dan api iblis juga berenang di tubuhnya, terbungkus dalam api es yang sangat dingin. 3 api pamungkas mulai mengejar dan bertarung di tubuh Chen Ping. Jika tubuh Chen Ping tidak cukup kuat, dia pasti sudah tertelan sekarang. Pada saat ini, tubuh Chen Ping tertutup es dan dia berdiri kosong di dasar lubang. Chen Ping tampak tidak bergerak, tetapi pertempuran sengit telah terjadi di dalam dirinya. Binglu dan yang lainnya terkejut saat melihat Chen Ping membeku. Tepat ketika mereka ingin memasuki lubang untuk menyelamatkan Chen Ping, mereka menemukan bahwa udara dingin di dalam lubang sangat luar biasa. Bahkan keterampilan berbasis es yang mereka latih tidak mampu menahan udara dingin. Binglu dan yang lainnya hanya bisa menonton dengan cemas dan tak berdaya dari atas lubang. Tepat ketika Chen Ping menjinakkan dan memurnikan api es yang sangat dingin, Munai telah memimpin Mu Yao dan yang lainnya ke Sekte Suci Janji. Nona, ini terlalu besar. Saya tidak menyangka ada begitu banyak yang tersembunyi di puncak gunung ini. Mu Yao memandang Sekte Suci Janji di depannya dan tercengang. Ini bukan di pegunungan, ini di tanah kekacauan. Tidakkah kamu melihat bahwa langit di atas sekte ini terus-menerus bergejolak dalam ruang dan waktu? Munai menatap Sekte Suci Janji, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Hawa dingin di lubang yang dalam ini begitu kuat sehingga mereka tidak tahan sama sekali. Dao Zihuo, Chen Ping masih mencoba yang terbaik untuk menundukkan api es yang sangat dingin ini. Selama dia memurnikan api es yang sangat dingin ini, Chen Ping akan memiliki 3. Naik, tepat ketika Binglu dan yang lainnya kebingungan, Chen Ping keluar dari tanah, melompat, dan mendarat di tanah. Dengan upaya terus-menerus Chen Ping, api es yang sangat dingin akhirnya menjadi semakin lemah di bawah serangan 2 api ekstrim. Pada akhirnya, bintang asli Chen Ping berkedip-kedip, langsung menyerap api es yang sangat dingin. Setelah memurnikan api es yang sangat dingin, suhu di dalam lubang langsung meningkat dan tidak lagi sedingin itu. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Melihat Chen Ping muncul, beberapa orang berlari dengan cepat. Tidak apa-apa, aku baru saja menemukan sebongkah batu. Chen Ping membalikkan tangannya dan mengeluarkan bongkahan batu besar itu. Meski dipatahkan oleh pedang Chen Ping, batu tiang ini jauh lebih besar dari batu tiang lainnya. Terlebih lagi, batu ekstrim ini pernah terbungkus dalam api es yang sangat dingin, sehingga lebih membantu untuk budidaya Binglu dan yang lainnya. Batu tiang yang besar sekali. Wajah Binglu penuh kegembiraan dan dia menyingkirkan batu tiang itu. Apakah keluarga Tuan Ouyang belum berhasil menyusul mereka? Chen Ping melihat sekeliling dan bertanya. Belum? Tapi orang-orang dari keluargamu ada di sini. Kata Binglu. Apa, keluargamu juga menemukan tempat ini? Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak berharap bahwa keluargamu menemukannya begitu cepat. Mereka telah lewat di sini, dan kami baru saja menguburkan Anda di tanah sebelum mereka tidak ditemukan oleh mereka. Kemudian Chen Ping menyadari bahwa dia baru saja dimakamkan di tanah hanya untuk memperbaiki kungfu, dan dia pikir itu adalah tanah longsor yang dalam. Ternyata Binglu selesai. Chen Ping melirik kedalaman Zongmen, dan berkata kepada Binglu, beberapa Anda sekarang di sini. Jangan berlarian, Anda bisa beristirahat untuk beberapa halaman yang baru saja diperiksa. Aku pergi ke kedalaman Zongmen, ingat untuk tidak berjalan dengan santai, atau pergi ke tempat di mana aku belum pernah menjelajah. Chen Ping ingin pergi ke kedalaman Zongmen, dan juga sangat berbahaya untuk mengambilnya. Petik 2. Binglu juga tahu bahwa jika kekuatan mereka sekarang menyala, saya khawatir mereka hanya dapat menambahkan masalah untuk Chen Ping. Tuan Chen, lalu jaga dirimu, kami menunggumu di sini. Binglu berbicara. Oke, setelah berbicara, Chen Ping juga mulai jauh ke kedalaman Zongmen. Pada saat ini, di kedalaman Zongmen, sebuah rumah besar yang diawetkan dengan baik muncul. Perangkapnya, sekilas, Anda akan tahu bahwa rumah ini harus menjadi tempat di mana pejabat senior tinggal. Nona, rumah besar yang bagus,
pasti ada banyak harta di dalamnya. Mu Yao berkata dengan gembira. Mu Naiyi memandangi mansion di depannya, dan kemudian menunjuk, Anda masuk untuk menjelajahi jalan. Keluargamu yang dituduh takut, tapi Anda tidak bisa membantu tetapi berani. Nona, sangat aman. Nama keluargamu berteriak keras. Setelah mendengar ini, Mu Naiyi membawa seseorang ke dalamnya. Namun, tidak ada yang menemukan bahwa ketika mereka masuk, tanah seluruh rumah terpana untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, kekosongan di sekitar mansion juga terdistorsi. Ketika beberapa orang datang ke kedalaman mansion, aula muncul di depannya. Di aula utama, sebuah patung duduk bersila. Pria di patung itu seperti makhluk abadi. Sekilas, dia memiliki perasaan keabadian, dan matanya penuh energi. Di tangan patung ini juga terdapat slip giok, yang sepertinya diperhatikan dengan cermat. Dan ada lingkaran cahaya samar yang mengelilingi patung itu. Apakah ini patung pemahat tubuh? Mu Yao bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, di dunia dewa dan manusia, banyak sesepuh sekte atau pemimpin sekte yang merasa dirinya hebat, sehingga mereka menjadikan dirinya patung pemahat tubuh agar bisa disembah oleh orang lain. Namun, mereka yang bisa membuat patung pemahat tubuh harus memiliki status dalam sekte. Murid biasa tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Bahan dari patung pemahat tubuh ini sungguh istimewa. Mu Naiyi melihat patung di depannya dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Nona, hati-hati. Mu Yao dengan cepat mengingatkan. Tapi Mu Naiyi tidak memperhatikan, tapi dengan lembut menyentuh patung itu. Tiba-tiba, patung itu memancarkan semburan cahaya keemasan, menjatuhkan Mu Naiyi. Biksu agung di puncak alam kesengsaraan, Mu Naiyi tidak menyangka akan begitu rentan di depan patung ini. Nona, kamu baik-baik saja. Melihat ini, Mu Yao buru-buru melangkah maju dan membantu Mu Naiyi berdiri. Ada pantangan pada patung ini. Sepertinya pasti ada rahasia di dalam patung itu, atau slip giok di tangan patung itu adalah rahasia tertinggi. Isi, anggota keluargamu ini melangkah maju dengan hati-hati, lalu mendekati patung itu, dan mencondongkan tubuh ke depan dengan kuat, ingin melihat isi pada slip giok. Meski Mu Naiyi tersingkir, dia sama sekali tidak merasa sedih. Pergi dan lihat apakah ada catatan di slip giok. Mu Yao berkata kepada anggota keluargamu yang datang untuk menjelajahi jalannya. Saat ini, keluargamu hampir berhenti menangis. Bahkan Mu Naiyi pun terlempar oleh tabu. Dengan kekuatannya, bukankah dia akan terlempar ke langit oleh tabu? Tapi dia tidak bisa tidak mendengarkan. Saat ini, anggota keluargamu sudah memarahi ibu mereka. Mengapa memilih diri Anda sendiri setiap saat? Namun karena terlalu gugup, anggota keluargamu itu tiba-tiba melemparkan dirinya ke atas patung itu. Kali ini, keluarga Namu kaget. Namun, tampaknya tabu pada patung tersebut belum diaktifkan, dan anggota keluargamu juga baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Anggota keluargamu itu bingung. Mu Yao dan Mu Naiyi juga terlihat bingung. Mu Yao secara pribadi melangkah maju dan menyentuh patung itu, tetapi tidak ada tanggapan. Nona, tidak apa-apa. Mu Yao memandang Mu Naiyi dan berkata. Mu Naiyi juga sedikit mengernyit, lalu melangkah maju untuk menyentuhnya lagi. Berdengung, cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan Mu Naiyi terlempar lagi, dan kali ini, dia tampak terluka, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Mu Yao tercengang. Jelas tidak apa-apa baginya untuk menyentuh patung itu, tapi kenapa Mu Naiyi tiba-tiba terlempar saat dia melangkah maju untuk menyentuhnya? Nona, mungkinkah patung ini dibagi menjadi laki-laki dan perempuan? Karena Anda perempuan, maka memicu tabu. Mu Yao menganalisis. Itu mungkin. Mu Naiyi mengangguk, tapi kemudian dia merenung, mungkin juga tabu pada patung ini tidak didasarkan pada laki-laki dan perempuan, tetapi berdasarkan seni bela diri. Saya mempraktikkan teknik berbasis es, yang mungkin memicu tabu patung, tetapi Anda mempraktikkan teknik berbasis api,
yang seharusnya tidak memicunya. Cobalah menyuntikkan energi spiritual ke dalam patung ini dan lihat apa yang terjadi. Tabu yang dibagi menurut laki-laki dan perempuan memang jarang terjadi, tapi banyak pantangan yang dibagi menurut olahraga, itu wajar. Mu Yao mengangguk, lalu dengan lembut menekankan tangannya pada patung itu dan mulai memancarkan energi spiritual. Energi spiritual memasuki patung itu satu demi satu, dan patung itu berubah. Lingkaran cahaya di sekitar patung menjadi lebih terang, dan bahkan batu giok yang tergelincir di tangan patung itu mulai bersinar. Nona, warisan keterampilan, warisan keterampilan. Mu Yao berteriak dengan semangat. Katakan pelan-pelan, apa yang terjadi? Mu Nai bertanya, Nona, setelah saya menyuntikkan energi spiritual, saya mulai berkomunikasi dengan patung itu. Saya bisa melihat warisan keterampilan pada slip giok. Ya, yang lain sangat gembira ketika mendengar ini. Ini adalah warisan sihir abadi. Ini adalah metode yang abadi. Jika keluargamu kita memiliki warisan ini, tidak ada seorang pun di dunia surga dan manusia yang berani mengganggu kita di masa depan. Mu Yao sangat bersemangat hingga dia melompat. Warisan sihir abadi ini jauh lebih kuat dari Jishi. Ketika Mu Nai mendengar ini, napasnya menjadi cepat dan dia dipenuhi dengan ekstasi. Mu Yao, kamu harus segera mempelajari warisan teknik abadi. Kamu harus mempelajarinya persis seperti apa adanya. Saat aku kembali, aku akan merekomendasikanmu untuk menjadi ketua keluargamu, memberimu kekuatan tertinggi. Mu Nai tahu bahwa dia tidak punya cara untuk mendapatkan warisan sihir abadi, dan dia hanya bisa membiarkan Mu Yao melakukannya. Jangan khawatir Nona, saya akan melakukan yang terbaik. Mu Yao benar-benar ingin berteriak beberapa kali saat ini hanyalah berkah dari surga. Kalian para penjaga lainnya harus memastikan keselamatan Mu Yao. Perintah Mu Nai kepada seluruh keluargamu. Ya, semua keluargamu berkata dengan penuh semangat.